Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, akhirnya saya kembali lagi di cerita dari seberang. Sudah sangat lama sekali saya tidak bergabung di sini. Pastinya udah kayak lebih dari 3 bulan karena saya harus move dari tempat lain ke tempat selanjutnya. Oke, so kali ini saya lagi ngobrolin soal Australia Award Scholarship pastinya buat teman-teman semua yang akan kirim pertanyaan bisa langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Narasumber saya kali ini adalah saudari Kanya Dibya Cendana Prasetyo. Oke, saudari ini mendapatkan beasiswa Australia Award Scholarship dan menempuh studinya di International Development from the University of Melbourne, Australia. So, teman-teman semua yang mau bergabung di sini untuk join di beasiswa kali ini, kalian sangat bisa disarankan untuk datang atau ngobrol sama kita semua, mendengarkan apa yang kita akan bahas pada sore hari ini. Sore-sore yang sangat cerah di hari Minggu ini, pastinya saya sudah kangen sekali untuk tidak ngecepres di depan live-live seperti ini. Saya masih waiting for Kanya Prasetyo karena mungkin ada koneksi yang yang kurang baik sehingga kita sampai kali ini belum berhalangan. Oke, so wait. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Oke, oke, go live. Halo, halo, waiting for Kanya. Judul kali ini adalah There's Always a Great Story Behind Awardee of Australia Award Scholarship. Ya, halo. Ya, oke. Akhirnya bisa terkoneksi dengan saudari Kanya Dibya Cendana Prasetyo. Halo Kanya. Oke, Halo. it's Halo, halo, good to halo, halo, see halo. you back. Oh my God, sudah lama sekali gak ketemu sama Kanya pastinya karena Kanya orang yang sangat sibuk. Dan kali ini, sore hari ini saya bisa berkesempatan untuk Iya. ngobrol sama Kanya. Alhamdulillah sekali. Terima kasih Kanya atas waktunya. Terima kasih juga atas kesempatannya pastinya. So, sebelum kita berkenalan siapa seorang Kanya, oke. Saya perkenalkan dulu ya, ini adalah Kanya Dibya Cendana Prasetyo. Dia adalah mahasiswi dari International Development untuk dari kampus The University of Melbourne, Australia. Oke. Nah, Kanya, saya mau tanya-tanya boleh ya Kanya ya. Ini kita ngobrolnya santai aja pokoknya. Karena saya sudah mungkin agak Siap, kagok siap. sedikit karena sudah lama sekali saya tidak live seperti ini Kanya. Sekarang saya kembali lagi karena saya merasa kangen dan butuh stress release dengan hal ini. So, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Begini-beginilah. Oke, tapi di Melbourne aman Habis saja ya? Oh, lockdown. habis lockdown. Tapi, Habis lockdown di sini 5 hari. ada isu apakah Terus harus lockdown ya lagi? ada kasus lagi. Oke. Nah, sekarang udah nol kasus. Oke. Sepertinya saya lihat dari Instagramnya Kanya habis dari jalan-jalan entah di wilayah yang mana. Sehat Kanya? Ya, lumayan lah di sini. Alhamdulillah Oke, sehat. nice sekali. Gimana Evan juga kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali seperti ini Kanya. Mungkin sedikit lebih tua mukanya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Kanya. Anyway, kalau ngomongin soal Kanya Dibya sendiri nih, sekarang tinggal di Melbourne. Mungkin bisa diceritakan dong, Ya, Kanya Melbourne itu seperti apa? Kenapa Kanya memilih Melbourne dibanding dengan daerah lain Canberra, Brisbane, atau Sydney, yang which is mungkin bagi kita masih belum tahu apa sih istimewanya Melbourne. Melbourne. Kalau tinggal di Melbourne itu menurutku itu suatu keputusan yang tepat ya, paling tepat lah Mhm. intinya menurutku. Karena pertama yang aku lihat di Melbourne itu universitasnya dulu. Jadi karena aku incar universitas di University of Melbourne Yep. itu. Dan kebetulan juga di Melbourne itu kan punya banyak komunitas mahasiswa internasional Mhm. gitu ya. Mahasiswa asing itu banyak sekali di sini.
Terus dari segi makanan dan segi apa itu menurutku Melbourne itu udah paling paling pas lah buatku kita dibandingkan dengan oh ini juga tergantung terkait juga dengan gaya hidup dan gaya hidup. Kalau Oke. menurutku kalau di Canberra sama di Sydney itu sedikit lebih tinggi Mm-mm. dibanding di Melbourne. Terus untuk uh, apa istilahnya untuk istilahnya untuk gaya hidup I- lah ya untuk gaya hidup di Melbourne tuh menurutku cukup inilah apa namanya cukup bisa dibilang itu lebih oke gitu ya dibandingkan kota-kota yang Oke. lain. Jadi kotanya tuh rame, cuman yang nggak terlalu rame-rame banget Oke. gitu. Apa istilahnya kota besar cuman menyenangkan lah intinya kayak Yap, gitu lah. nice sekali. So, anyway, kesibukan Kanya akhir-akhir ini apa nih? Ya. Kesibukannya ngerjain tesis. Wow, udah ada tesis aja nih sekarang. Oke. So, ini pasti banyak banget ceritanya dari Kanya sampai pada saat ini Kanya sudah mengalami kesibukan tesis. So, apa aja ceritanya? Jangan kemana-mana. Teman-teman bisa langsung kirim komentar untuk menanyakan apapun aja yang bisa Anda tanyakan kepada saudari kita Kanya Dibya. Oke, Kanya. Kalau kita ngomongin nih, Kanya itu lulusan dari Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Malang dan lanjut ke S2 Ya, untuk the University of Melbourne, jurusan International ya. Development atau Development Studies. Development Oke, studies jadi jurusannya. jurusannya adalah Development Studies. Nah, sebelum Kanya Ya, melanjutkan ke S2 di Development Studies, itu pasti ada yang namanya cerita. Dari setelah S1, Kanya harus bekerja dulu, atau Kanya membuat usaha di bidang tersebut. So, pada akhirnya Kanya harus pursue nih, kenapa sih saya harus S2? Nah, itu Kanya. Kayaknya saya pengen tahu deh, ya, pertanyaannya seperti itu dulu, sebelum kita melangkah ke arah yang lebih dalam lagi. ya. Jadi intinya tuh sebenarnya aku pengen S2 tuh udah lama ya, udah dari Hmm, S1. Dari kuliah di HI itu pengen S2 karena aku pengen jadi yap. dosen. Itu alasan paling utama untuk Oke. S2. Hmm. Terus tapi kan aku juga ini ya maksudnya juga tahu gitu loh kalau jadi dosen tuh juga harus ini juga harus butuh Hmm. Hmm. pengalaman, terus juga butuh kualifikasi juga kan S2, S3 dan sebagainya gitu. Terus aku lihat untuk beasiswa S2 itu rata-rata itu harus punya pengalaman kerja. Oke. Hmm. Misalnya AS dan Chevening itu harus ada pengalaman kerja minimal 2 Hmm. tahun. Hmm. Ya dari situ aku kerja dulu, intinya aku kayak mencari pengalaman Hmm. dulu lah gitu ya. Jadi aku kerja dulu jadi asisten dosen, jadi asisten apa namanya, jadi penulis gitu ya. Terus di WWF juga sempat kerja di kedutaan Hmm. Thailand buat kerja juga. Terus juga punya usaha sendiri untuk penerjemahan. Hmm. Yaitu semuanya istilahnya sambil menunggu beasiswa yang tepat gitu ya. Oke. Karena kan juga udah nyoba beberapa Beasiswa. Hmm. beasiswa Hmm. gitu kan. Kan baru dapat yang AS ini gitu. Jadi sambil menunggu So, anyway, dapat setelah beasiswa dari aku juga lulus menuju kerja Kanya gitu dapat beasiswa berapa tahun nih? 5 tahun. Oke. 5 tahun. Jadi lulus 2014, Hmm. dapat beasiswa itu 2019. Oke. Berangkat ke Australia 2020. Wow, nice sekali. Nah, oke, kayak tadi Kanya bilang bahwa Kanya juga sudah mencoba beberapa macam beasiswa selain AAS nih. Berapa banyak beasiswa yang sudah Ya, Kanya coba? Dan gimana perjuangan Kanya untuk mencoba beasiswa-beasiswa itu sampai akhirnya masih kekeh saja untuk mencoba terus? ya. Jadi pertama tuh aku nyoba Hmm. LPDP itu tahun Hmm. 2016 kan itu. LPDP terus gagal. Terus aku mencoba seasoning itu juga pernah sekali gagal juga. DAAD beasiswa Hmm. Jerman itu kemarin juga gagal juga waktu 2019 kalau nggak salah itu Oke. DAAD. Terus LPDP itu aku 2 kali Hmm. gagal. Seasoning sekali DAAD. Terus sempat waktu itu mau nyoba Stunet sama Yap. Fulbright. Ya itu tapi nggak Hmm. jadi masih belum daftar gitu. Nah, baru yang AS ini baru keterima. Oke, oke, nice. Apa sih kayaknya yang buat kayaknya
kayaknya aku masih tetap kuat deh untuk mencoba sampai pokoknya harus ada gitu. Ya, sebetulnya ini sih maksudku, kalau aku sih motivasinya ya inilah, intinya aku tuh ingin eh, belajar lagi gitu ya, ingin memperdalam Mm-mm. ilmuku lagi, dan juga aku istilahnya untuk beasiswa itu aku pengen nyoba terus itu karena aku yakin kayak suatu saat pasti bisa gitu Oke. dapatnya itu gitu Mm. ya, jadi ada motivasi itu gitu kan. Terus waktu itu juga diajak sama saudaraku Mm-mm. sebenarnya, dia kayaknya Iya, nonton mm-mm, di sini benar. gitu ya, diajak sama saudaraku nonton, nonton maksudnya daftar Oke. AS coba-coba gitu kan, coba-coba daftar AS ke ke Australia kan waktu itu, dan waktu itu aku sudah punya pengalaman yang menurutku udah cukup gitu Mm-mm. ya, pengalaman kerja udah lebih matang daripada Mm-mm. sebelumnya, itu makanya aku berani untuk daftar Very kayak gitu. nice. Oke. Nah, itu buat teman-teman semua yang sudah bergabung di sini atau anak milenial, bahkan generasi Z, yang mungkin teman-teman merasa bahwa mencoba beasiswa itu susah. Akhirnya, oke, mencoba satu, dua, terus ternyata mereka gagal dan tidak mau mencobanya lagi. Ini adalah contoh narasumber kita, orang yang saya ajak ngobrol adalah orang yang sangat berjuang keras untuk menerima itu semua sebagai sebuah tantangan baru bagi Kanya, dan pada akhirnya Tuhan ngasih berkah dan rezeki yang luar biasa yang tidak pernah mungkin mungkin bisa sedikit kali Kanya berekspektasi untuk mendapatkan ini gitu kan, dan Iya. pada akhirnya Tuhan memberikan jalan yang sangat luar biasa kali. Dan that's very nice. Sorry, itu yang aku selalu pengen tahu dan pengen dengar dari teman-teman semua. Dan ini makanya kenapa kayaknya akhirnya saya bikin kayak cerita dari seberang itu adalah biar akhirnya kita tuh bisa ngasih kayak positif impact ke orang lebih banyak. Entah itu kita Ya, bisa bisa betul. memberikan sebuah positif vibe juga buat mereka yang mungkin lagi down Ya. atau lagi low dan segala macamnya. That's it. So kayaknya uh, kayaknya tadi bilang soal awalnya sih sebenarnya iseng-iseng deh diajak saudara saya untuk daftar AAS gitu. Dan akhirnya Ya. saya lanjut terus. Pasti dong, Kanya punya tipsnya, nih. Atau sesuatu yang mungkin Kanya kuatkan di situ. Apa sih Kanya? Menurutku ya untuk beasiswa luar Hmm. negeri itu yang paling penting menurutku ya, untuk beasiswa apapun lah ini. Yang paling penting itu pelajari syarat-syaratnya sih. Pelajari syarat-syaratnya secara mendetail karena tiap Hmm. beasiswa itu kan beda-beda ininya, ketentuan dan syaratnya gitu Yap. ya. Hmm. Dan juga mereka ngasihnya apa aja itu kan beda-beda. Misalkan beasiswa AS, untuk yang AS ini mintanya TOEFL sama atau Yap. IELTS. Hmm. TOEFL atau IELTS itu bisa dipakai dua-duanya. Itu ada ketentuan minimalnya. Kalau nggak salah itu kalau TOEFL itu 550, kalau IELTS itu 6 atau 6,5 aku 5,5. lupa ya waktu itu ya. Hmm. Kalau nggak salah sih, Hmm. nah, kayak gitu. Jadi ada ketentuannya. Terus setelah itu kan ya itu tadi mereka mensyaratkan ada pengalaman kerja. Berarti kan kita harus mengikuti itu gitu, mengikuti aturannya itu, kita ada pengalaman kerja dulu lah, karena uh, yang aku tahu gitu ya, sebagian besar uh, aplikan Yap. AS dan juga sebagian besar yang terima itu tuh udah punya pengalaman kerja sebelumnya, jadi yang profesional lah, profesional di Hmm. bidangnya. Dan ini juga sebuah motivasi juga gitu ya, mungkin kalau teman-teman pengen kerja jadi PNS atau Hmm. BUMN itu sudah peluangnya lebih besar dibandingkan yang non PNS, karena Oke. ASN itu punya istilahnya tuh punya peluang lebih besar itu, kalau nggak salah kalau di AS itu aku lupa sekitar lebih dari 50% lah, bisa dibilang 50% itu dari ASN Hmm. Hmm. dan instansi Hmm. pemerintahan, dan ada juga dari BUMN juga gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kerja di situ gitu ya, terus pengen kuliah di luar Hmm. negeri itu sepertinya lebih gampang gitu Oke. peluang. Hmm. Terus juga buat teman-teman AS ini kan punya non target targeted areas Iya. ya, Hmm. targeted areas itu untuk teman-teman yang dari Aceh dan juga dari Indonesia Benar. Timur, Hmm. dari Nusa Tenggara, Barat, Timur, terus
Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Nah itu berarti teman-teman yang dari situ juga punya kesempatan juga buat daftar dan juga keterima di AS. Ya tadi asalkan syarat-syaratnya juga terpenuhi gitu ya. Jadi menurutku yang paling penting itu sih, jadi ikut melihat syarat-syaratnya, melihat ketentuannya gitu ya. Kita masuk yang mana nih gitu ya. Kita masuk golongan yang mana, apakah kita bisa yang target itu tadi atau yang non target. Dan juga kalau AS itu juga membuka peluang buat yang disabilitas. Nah itu berarti teman-teman yang punya disabilitas itu juga bisa daftar juga. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau aku sih tipsnya mungkin itu mengikuti semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku gitu ya. Dan juga pastikan juga diri kalian punya sesuatu yang lebih gitu ya, yang untuk dijual. Misalkan entah itu kalian misalkan punya suatu gagasan atau inovasi apa gitu kan, misalkan seperti itu. Jadi kayak lebih ini sih, ya gimana caranya kita menjual diri kita gitu ya, mempromosikan diri gitu kita kan secara positif gitu ya, secara positif dalam artian positif. Gitu. Very nice. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu AS itu apa, AS adalah Australia Award Scholarship, beasiswa dari pemerintah Australia untuk Indonesia dan seluruh dunia pastinya, yang sudah dibuka sejak 1 Februari hingga 30 April. So, buat teman-teman semua yang berkeinginan untuk mendaftarkan beasiswa atau mendaftar beasiswa, segera persiapkan diri kalian matang-matang untuk bisa join di AAS tahun ini. Untuk keberangkatan dan lain sebagainya itu adalah prosedur lainnya. Yang terpenting adalah gimana cara kalian untuk mengerti apa sih tujuan dari AAS, apa sih persyaratan dari AAS, dan kalian harus sangat detail untuk mengerti hal-hal tersebut. Benar kan ya? Nah, seperti yang telah disebutkan sama Kanya tadi, bahwa Kanya sudah mencoba untuk beberapa beasiswa macam-macam selain AAS, mungkin LPDP, mungkin DAAD yang dari Jerman, dan lain sebagainya. Itu semua adalah memiliki spesifikasi yang berbeda-beda masing-masing beasiswanya. So, buat teman-teman semua, jangan pernah merasa kalau kalian tidak keterima LPDP, kalian merasa bahwa kalian tidak bervalue. Itu tidak relate untuk diri kalian. Itu hanyalah sebuah bentuk bahwa saat saya tidak diterima di LPDP, mungkin LPDP tidak memilih atau menginginkan orang yang seperti kalian, tapi mungkin dari beasiswa lain mereka menginginkan orang yang seperti kalian. That's it kan, Kanya, benar? Nah, itu yang mungkin harus ditekankan buat teman-teman semua. Karena kebanyakan dari teman-teman semua, saya tersendiri juga Kanya, saat saya tidak keterima dalam satu beasiswa atau 2 beasiswa, rasanya itu kayak saya tidak memiliki value dan tidak memiliki apa sih yang harus saya jual kepada halayak-halayak umum pada tepatnya. Dan gitu kan ya. Nah, akhirnya saya dapat poin dari Kanya bahwa kita harus mengerti apa sih relate-nya kita dengan beasiswa itu. Do not ever give up, to always try and try. Keep. Oke. So, sekarang ngomongin soal jurusan. Jurusan Kanya adalah Development Studies, which is in your bachelor degree, you took International Relation, Kanya. Bener ya? Itu mungkin ada relate-nya bahwa mungkin Kanya sangat passionate sekali di bidang pembangunan atau mungkin global development dan lain sebagainya. Apa sih yang menjadi alasan terbesar Kanya untuk mengambil development studies? Ya, jadi sebelumnya tuh aku waktu di HI, waktu kuliah S1, itu aku memang tertarik dengan isu-isu development dan juga isu-isu terkait ekonomi politik internasional. Nah, waktu itu contohnya tuh seperti bantuan luar negeri gitu ya, bantuan luar negeri, lalu kemudian proyek-proyek pembangunan, lalu juga gimana corporate itu apa istilahnya berdampak ke masyarakat gitu ya, social impact-nya gimana. Nah, dari situ juga aku juga sempat kerja di WWF setahun. Nah, di situ aku semakin istilahnya tuh semakin tertarik gitu ya dengan isu-isu development ini. Jadi dari situ aku pengen ambil jurusan yang istilahnya tuh semakin mendalami lah ya, mendalami jurusan ini. Karena kalau di HI itu kan menurutku luas gitu ya, karena HI itu cakupannya sangat luas. Jadi aku ambil yang sekarang itu Development Studies. Nah, inti dari Development Studies itu, ini juga studi multidisiplin sebetulnya, sama kayak HI. Jadi nggak cuma belajar dari satu sisi aja.
Aku juga belajar dari berbagai sudut Oke. pandang, misalkan kayak ekonominya, Hmm. politiknya, sosial dan lain sebagainya itu dipelajari di situ. Terus isu-isu pembangunannya juga macam-macam. Dia nggak cuma bilang pembangunan, katakanlah kayak pembangunan nasional Benar. gitu ya, bangun kereta api atau bangun bandara gitu. Tapi juga yang isu yang relate sama kehidupan sehari-hari. Misalkan soal indigenous Iya, people kayak iya. gitu. Ya, terus kayak misalkan ada apa istilahnya mungkin kayak kebakaran hutan atau apa itu sebenarnya tuh bisa dibahas juga di development studies. Masuk juga ini ojek online. Ah, Ojek online tuh juga relate juga gitu soal kita gitu kan. Nah, terus ini juga aku ambil tesis kan, mm-mm. tesis itu tentang kereta cepat Jakarta Bandung. Aku nggak lihat dari Transjakarta, sisi Bandung. pemerintahnya aja, kereta cepat Oke. Mm-mm. Jakarta Bandung. Ya, aku nggak lihat dari sisi pemerintahnya, tapi lihat dari sisi masyarakatnya yang terdampak. Jadi masyarakat yang di sekitar proyek pembangunan tuh gimana sih responnya terhadap ini. Oke. Nah itu contohnya, Hmm. beberapa contohnya itu sih yang membuat aku memilih jurusan Oke, ini. so itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Luka yang yang menanyakan tentang topik tesis dari Kanya. Dan sudah dijawab oleh Kanya barusan bahwa Kanya menjelaskan atau ingin meneliti tentang transportasi kereta cepat untuk Jakarta Bandung dengan skala Ya, impact-nya, bagaimana mereka mendevelop dan lain sebagainya akan ya, dibahas oleh Kanya di tesisnya. Mungkin akan kita bahas lagi di segmen selanjutnya untuk mengupas secara tajam tentang tesis kayaknya boleh juga. So, kayaknya anyway, kalau ngomongin soal development studies nih, kayaknya tadi bilang bahwa dulu itu saya pengen seperti ini nih, karena saya relate nih sama working experience saya yang seperti ini. Dan sekarang sudah terjun di ya, University of Melbourne dan belajar secara penuh tentang ya. development studies, merasa kayak kesulitan nggak sih kayaknya? Atau kayak, loh, kok ternyata development studies kayak gini ya? Atau mungkin ada sesuatu yang kayak, oh inilah yang benar-benar emang saya cari. Gitu. Eh, ada beberapa yang ini sih, maksudnya ada beberapa itu tetap ada hal-hal yang surprise gitu ya, Surprise. maksudnya ada hal-hal baru yang belum aku pelajarin gitu kan ibaratnya. Eh, di sini tuh di development studies di Unimap ini ya. Mm-hmm. Kalau di tempat lain mungkin beda lagi. Kalau di Unimap ini sangat-sangat uh, istilahnya tuh sangat dekat dengan antropologi. Oke. Karena beberapa antropologi dan geografi, terutama urban Mm-hmm. geografi. Mm-hmm. Karena sebagian dosennya itu lulusan antropologi atau geografi Oke. gitu. Nah, jadi um, istilahnya tuh ini kan kalau antropologi itu kan aku nggak belajar ya, cuma belajarnya itu cuma sekilas Yep. aja gitu Mm-hmm. waktu S1 gitu kan. Itu ini sesuatu yang baru gitu buat aku. Terus juga belajarnya itu sebetulnya bisa dibilang mungkin kalau S2 itu belajarnya lebih tinggi gitu ya Yep. tingkatannya Mm-hmm. dibanding S1 gitu ya. Jadi kayak materinya tuh juga lebih sulit Oke. sejujurnya, lebih sulit itu dan apa istilahnya ya intinya kita harus lebih lebih apa ya lebih belajar lagi mungkin lebih lihat inilah lihat kayak belajar lagi aja gitu kalau aku sih melihatnya gitu jadi nggak semata-mata ini tuh gampang gitu gampang lah ini kayak yang udah dipelajarin dulu tapi aku belajar hal-hal yang baru gitu. Oke. Nice, very nice. Ini ada yang nanya, udah dibahas tentang tips dan trik AAS belum Van? Oh, nanti akan dibahas lagi. Akan saya kupas secara singkat bagaimana tips dan triknya Ya ya AAS. Nah, kayaknya soal untuk yang development studies, ya kita jumps to your story. Kayaknya kan dulu mungkin ya memiliki pengalaman di luar negeri, tapi tidak selama saat ini gitu. Apalagi sekarang kondisi luar negeri ada global yang seperti ini runyamnya, nggak ada kelar-kelarnya juga kan ya. ya Mungkin kayaknya juga ya memiliki yang namanya ya culture shock atau mungkin there's such very great story yang mungkin kayaknya bisa share ke teman-teman semua. Apa sih yang pertama kali culture shocknya kayaknya dan mungkin yang kedua mungkin hal yang sangat menyenangkan untuk diceritakan ke teman-teman. Boleh, silakan. culture shock culture shocknya di sini tuh
yang culture shocknya kalau dibandingkan Hmm. Indonesia dan terutama dibandingkan Jakarta, culture shock itu adalah transportasi umum Hmm. yang sangat baik di sini. Hmm. Hmm. Maksudnya itu jadi culture shock, jadi karena transportasi umum di sini tuh ya biasa aja gitu, maksudnya nggak terlalu rame gitu Ap- kan, nggak Aku kayak di jadi Jakarta teringat. KRL Aku jadi teringat kayak MPTM. mungkin karena sudah terbiasa naik angkot AL menuju kampus dan Nah itu, AGL. nah itu, nah, nah sekarang nggak Oke. terbiasa. Nah itu jadi kayak macet-macet itu di sini ada, cuman kan jarang Mm-mm. gitu ya. Jadi itu kayak bingung kayak di sini tuh orang-orang jalan semua gitu kan, karena trotoarnya lebar, orang-orang suka Mm-mm. jalan gitu ya. Terus transportasi umumnya bisa dibilang bagus lah Benar, ya, benar. sistemnya tuh Mm. bagus kayak gitu. Jadi itu sih mungkin yang bisa dibilang culture Di shock di gitu ya. sana Dan di satu sana lagi sistem juga, terintegrasi gitu nggak sih kayaknya, atau mungkin satu kartu one card untuk all transportation gitu nggak sih? Ah, oke. iya, satu kartu buat semua Hmm. transportasi. Jadi kalau di Melbourne itu kita ada yang namanya Monkey Ah, gitu ya. Jadi kartu kita ngetap gitu di ininya, di kereta oke. atau di Hmm. bis atau di tram. Kalau di Melbourne kan Ya, ada tram, ah, itu pakai tram. Nah itu sih yang membedakan gitu ya. Terus kalau hal yang menyenangkan, nah ini hal yang menyenangkan itu kalau di Melbourne itu semua kasir atau semua pelayan itu ya di hmm. restoran, di toko itu tuh selalu nyapa kita. Oh, Jadi begitu kita masuk itu langsung disapa gitu, hai, how are you, kayak gitu gitu, kayak langsung inilah menunjukkan keramahan oke. gitu ya. Mau bayar juga gitu, hai, how are you, kayak gitu. Ya intinya kayak ya Ah, basa-basi ah, sih ah. sebenarnya, basa-basi. Cuma itu menurutku satu hal yang menyenangkan gitulah, diajak Apakah sama ngobrol gitu kan dengan walaupun kita nggak apakah kenal sama gitu. dengan supermarket Indonesia yang selamat datang di tit atau gitu nggak sih kayak? Cuma kalau di Indo tuh kan kayak terlalu apa ya, kayak mungkin bedanya tuh kalau di Indo itu kayak eh, super ramahnya tuh kan kayak eh, yang super ini ya, pokoknya kayak semua orang itu pasti disapa Hmm. dan itu keras gitu kan Iya, iya, suaranya. ha. Kayak satu toko itu pasti kedengeran. Oke. Nah kalau yang di Melbourne itu cuman waktu kita di depan gitu, berhadapan gitu, Oke. mau bayar ke kasir gitu misalkan. Jadi kan kayak lebih Mm-mm. personal Benar. gitu Benar, sih. benar banget. Mungkin yang membedakan. Jadi nggak terlihat seperti gimmick gitu ya, Oke. tapi lebih personal. Kalau kalau soal gimmick-gimmick itu nanti kita lari loh ke perbincangan gosip yang lagi panas di Indonesia. Semoga kalian tidak mendengarkan gosip itu. Ya, semoga Anda aman-aman saja ya dengan gosip Nisa Sabian yang sangat luar biasa ini. Oke, kayaknya kalau soal hal Ya, yang ya. menyenangkan di kampus, apa sih kayaknya yang mungkin kayaknya dapetin dari University of Melbourne? Gila nih kampus luar biasa enaknya. Kayaknya ini bakal kampus yang orang-orangnya menyenangkan, dosennya menyenangkan, atau apa? Mungkin kayaknya bisa mendeskripsikan sebegitu indahnya the University of Melbourne. Hmm. Ya, ya. Jadi sayangnya sih aku cuma bisa ikut tatap muka itu 3 minggu Hmm. pertama karena setelah itu kan corona jadi online gitu Hmm. ya. Cuman aku udah sempat merasakan suasana Hmm. kampus dan menurutku yang menyenangkan itu terutama ya yang paling utama itu perpusnya. Oke. Perpusnya dan juga akses library-nya, library online gitu ya. Karena kita dari situ tuh bisa mengakses semua Hmm. jurnal dari jurnal-jurnal internasional. Itu kan kalau yang terkenal itu kan kayak misalkan saya apa, kalau misalkan kita kalau ilegal itu kan pakai Hmm. Sci-Hub kan Hmm. biasanya. Benar. Tapi kalau yang ini tuh pakai yang udah yang legal gitu, Oke. yang Science Direct kayak Oke. gitu, JSTOR, Oke. yaitu yang tidak tidak didapat di Indonesia Hmm. gitu ya. Mungkin ada beberapa universitas yang kalau di Indonesia mungkin ada yang punya, tapi setahu aku sih nggak banyak ya yang aksesnya tuh sebegitu Yap, luas yap. gitu. Terus untuk dosen-dosennya di sini tuh menurutku lebih informal sih. Jadi Oke. kayak kita nyapa itu kan pakai nama Iya, depan gitu kan.
nggak pakai nama title gitu, nggak pakai nama gelar atau Pak Hmm, Bu gitu, nggak pakai lah. Jadi kayak lebih informal dengan dosen. Cuma ya tetap rata-rata ya kita tetap benar, menghormati benar dosen. banget. Nah, terus kalau ini terkenalnya justru banyak mahasiswa Cinanya, Oke. banyak mahasiswa Cina, banyak banget, terutama di Fakultas Ekonomi dan Hmm, Bisnis. oke. Nah, itu sih yang menurutku yang kayak menarik ya. Ternyata kalau di kampus-kampus Australia itu diminati sama mahasiswa Cina Mm-mm. gitu tuh bang. Oke. So, ada pertanyaan kayaknya dari Kak Mustafa. Kak Mustafa nanya, kayaknya kaget nggak sih sama aksen Australia saat pertama kali di kelas atau daring seperti itu? Secara mungkin aksen Australia itu sesuatu yang agak beda dari yang selama ini kita dengar dari TV-TV atau Ya, yang kita pelajari. Mm-mm. ya, ya. Jujur waktu awal-awal bahkan sampai sekarang juga kadang nggak ngerti orangnya ngomong apa. Really? Susah, susah ininya. Karena kayak aksennya tuh berat gitu ya. Jadi kayak ada susah gitu dia ngomong apa. Terus orang Australia tuh suka Iya, nyingkat-nyingkat gitu iya kan. benar. Alpo misalkan aku afternoon aku gitu. Jadi ada susah gitu kadang-kadang minta ulangi gitu can you repeat Oh, please oke. misalkan kayak gitu. Tapi ya inilah uh, jujurnya kalau aku pribadi interaksiku dengan orang Australia itu Mm-mm. terbatas. Ya karena ini ya karena COVID gitu ya aku nggak bisa interaksi dengan mahasiswa Australia gitu kan. Mm-mm. Terus juga aku juga kalau misalkan interaksi juga ya palingan di restoran atau di kafe gitu itu baru yang interaksi. Jadi belum yang kayak Yang kayak daily ngobrol yang conversation. lama Oke. gitu Mm-mm. ya kayak Sip. gitu sih. Ada pertanyaan lagi kayaknya dari Kak Deborah. Terima kasih Kak Deborah udah join. Ini cara berteman dengan mahasiswa lain gimana sih? Kan beda culture gitu. Ya kalau aku sih alhamdulillah kalau di lingkungan tadi situ sebenarnya banyak Mm-mm. temannya dari negara Mm-mm. lain. Karena kita tuh sangat diverse dan alhamdulillah juga waktu itu tuh awal-awal itu ada semacam open house gitu Mm-mm. ya. Jadi kita ketemu sama mahasiswa-mahasiswa lain. Itu salah satu momen buat kenalan sama mahasiswa lain juga. Terus uh, kita kenalannya itu kan juga waktu Benar. presentasi gitu ya. Mm-mm. Misalkan ya bikin kelompok presentasi itu kita kenalan. Nah kalau aku sendiri nggak punya nggak punya trik khusus sih buat kenalan atau gimana gitu ya. Pokoknya ngobrol aja gitu, ngobrol nyambung gitu kan. Kadang-kadang juga dikenalkan Ah, ah. temen gitu kan. Misalkan temen kenalin sama ini si ini si ini si ini, akhirnya kita ngobrol misalkan atau misalkan piknik Iya. bareng gitu atau makan bareng kayak gitu sih dari situ biasanya. Terus ini misalkan contohnya ini aku lagi tinggal serumah kan sama mahasiswa Mm-mm. Amerika gitu ya. Terus aku juga gitu juga dikenalin temanku juga gitu. Jadi rata-rata kayak gitu sih sekarang. Kayak ya dari ini aja dari circle pertemanan terus lama-lama nanti Oke. kenal sama orang lain. Kayak Siap, siap. So, kayaknya saya mau nanya sesuatu yang receh ya kayaknya ya. Receh banget sebenarnya. gitu. Relate ke apa yang sudah yang Ya, kayak ceritakan. Kalau kayaknya ngomong soal kelompokan nih, kita pasti akan keinget sama ya, ciri atau gaya kelompokan saat kita lagi di S1. Ada yang bagian mikir, ada yang bagian nulis PPT, ya ada yang benar. bagian ngeprint, ada yang bagian leha-leha dan membelikan konsumsi. Apakah di sana memiliki cara yang seperti itu kayaknya? Eh aku 2 kali Hmm, kelompokan nih ya, kelompokan dan itu sama orang-orang yang yap. berbeda kan. Ada yang dari Cina, ada yang dari Nepal, dari Hmm, Australia gitu kan. Yang aku lihat sebenarnya ya nggak jauh beda gitu. Jadi ada yang emang benar-benar mikir gitu, yang serius kerja. Ada yang ibaratnya kayak numpang iya nama aja benar-benar. gitu. Ada yang kayak gitu. Numpang nim. Jadi kayaknya budaya budaya itu juga ya adalah di mana-mana Oke. gitu ya, nggak cuma sama mahasiswa Indo. Tapi mahasiswa mahasiswa di kampus ini juga ada yang kayak gitu. Tapi mungkin levelnya beda ya. Jadi Hmm, di sini ya masih kadang itu masih kontribusi gitu ya, walaupun oke. dikit-dikit ada kontribusinya Oke. kayak gitu sih.
Dan kalau presentasi kan kita Iya, harus ngomong benar-benar. kan, semuanya harus ngomong. Jadi ya itu salah satu Oke, kontribusinya. saya sangat ngakak teringat. Oke, oke. Menyenangkan sekali ternyata apa yang sudah diceritain sama Kanya. Nah, ternyata ada budaya kelompokan ala Indonesia ya. Terus Kak Deborah bilang, nah Benar. bener, penasaran juga. Jadi kayak kepikiran gak sih kalau soal S2 kita di luar negeri, terus kita kepikiran gak sih ada anak yang leha-leha, cuman minum coklat doang, minum kopi, cangkrukan, terus tiba-tiba udah jadi, dan ada nama nimnya juga. Itu mah luar biasa sekali. Oke, kayaknya sekarang kita fokus lagi ke AAS, karena sudah banyak cerita yang sudah Kanya Ya. ceritakan, karena kita cuma punya waktu 45 menit hingga Hmm. 50 menit. Kalau Ya. soal AAS Siap, sendiri, siap. yang udah Kanya bilang bahwa kita di AAS sudah buka mulai dari 1 Februari hingga tanggal 30 April di tahun 2021. Nah, kalau kita ngerti sendiri bahwa Kanya tadi bilang tips dan triksnya itu hanyalah mengerti apa yang diinginkan oleh dari pihak AAS ke kita, apa kontribusinya kita ke mereka, Hmm. ibaratnya adalah gimana caranya membangun yang namanya simbiosis mutualisme. Apapun itu yang bisa Ya. dikatakan kita harus mengerti bahwa itu sisi poin yang harus kita jual. Dan yang paling penting yang Kanya bilang adalah Ya. gimana caranya kalian untuk bisa sell atau ibaratnya jual diri dalam hal yang positif lah. Apa sih yang perlu kalian jual? Poin apa yang perlu kalian jual? Nah, ini yang paling penting Kanya. Karena kadang menjual diri dalam sisi positif itu sangat susah sekali. Kalau tips dari Kanya nih, gimana sih caranya untuk menjual diri sesuatu yang sangat positif agar mereka ngerasa kayak attract, oke, ini anak punya something deh, ini anak punya value deh, aku harus ngerti anak ini terlalu lebih jauh. Apakah kita harus belajar marketing terlebih dahulu atau kita harus belajar personal branding terlebih dahulu? Monggo ya Kanya, ceritakan. Ya. Sebenarnya kalau waktu aku waktu aku daftar AS, terus juga waktu wawancara itu kan, waktu kita daftar Mm-mm. itu kan ada pertanyaan esai yang itu tuh kita harus menunjukkan nih apa nih, kenapa kita harus dipilih gitu ya sama AS-nya kayak gitu. Nah, menurutku yang perlu kita angkat dari diri kita sendiri itu, yang paling penting itu adalah jadilah diri kita Mm. sendiri, be yourself aja. Jadi kayak apa istilahnya, uh, silahkan ambil sisi positif dari diri Oke. kalian gitu ya, sebaik-baiknya gitu ya, dikemas dengan Mm. baik, tapi jangan berbohong Benar. gitu ya. Kalau bohong nanti daripada ketahuan gitu ya, daripada ketahuan atau malah nggak apa istilahnya nggak Iya, autentik gitu benar. ya, mending jujur aja sama diri kalian sendiri, jujur. uh, Apa yang mau dijual, misalkan katakanlah kalian mau bilang saya berasal dari daerah Mm. tertinggal, saya ingin mendapatkan pendidikan yang Mm. lebih baik, misalkan seperti itu. Atau misalkan saya ingin membangun karir saya menjadi lebih baik Mm. lagi, dan saya butuh S2 untuk merealisasikan karir Mm. saya itu yang di jenjang yang lebih tinggi gitu Benar. ya, misalkan kayak gitu. Itu kan bisa bisa kita jual ya gitu ya. Jadi kayak ya fokus aja gitu ke tujuan Mm. kalian cari beasiswa itu apa. Jadi kalian kan harus tahu tujuan kalian cari beasiswa, Benar. tujuan kalian Mm. S2. Itu kalian harus bisa jawab dua pertanyaan Mm. itu. Kalau bisa jawab itu, dua itu, dan memang kalian merasa bahwa beasiswa ini cocok buat kalian gitu ya, dan juga jurusannya juga sesuai dengan keinginan kalian gitu Mm. kan. Karena sejujurnya untuk beasiswa ini banyak juga yang beda jurusannya sama S1. Oke. Misalkan S1-nya bioteknologi, S2-nya ambilnya marketing Iya. communication gitu. Itu kan Iya. jauh banget kan Mm. bedanya. Tapi gimana caranya kita mengemas aja gitu. Kita butuh S2 ini karena Oke. apa That's it. gitu. Dan juga apa yang mau kita Mm. tonjolkan kayak gitu dari diri kita sendiri itu Oke. tadi. Sebagai awardee nih Kanya, apa sih benefitnya Kanya mendapatkan Ya. AAS? Apakah hidup Kanya semakin menyenangkan? Benefitnya Apa sih gitu ya? benefitnya Banget. banyak banget dari AS ini, ya banget banget, dan aku sangat-sangat berterima kasih kepada Hmm. AS ya. Ini bukan bukan Ya promosi, benar. tapi ini beneran Tapi ya, harus promosi beneran loh. benefitnya yang Anda nyata. Anda kan termasuk Oh delegasi, ya harus bener juga. promosi lah. Ya, tapi ini istilahnya tuh aku
istilahnya bukan kayak jualan Yap. apa gitu ya, tapi ini beneran. Jadi yang pertama benefitnya itu kita ada istilahnya PDP. PDP itu Mm-mm. bervariasi durasinya. Kalau aku waktu itu dapatnya 7 minggu. Intinya itu kita belajar Ya. bahasa Inggris untuk level Ah, akademik ya, untuk level universitas, dan juga belajar budaya Australia. oke. Jadi sebelum berangkat itu kita udah tahu gitu. Eh, Sebelum berangkat itu kita udah mempersiapkan Mm-mm. diri dengan apa saja sih yang akan nanti kita jalani dan akan kita lakukan Yaps. di Mm-mm. Australia gitu ya. Terus setelah itu juga AS juga menanggung visa kita. Oke. Jadi visa itu udah ditanggung, asuransi kesehatan juga Mm-mm. ditanggung. Uh, Terus apa tiket gitu ya, tiket pulang pergi itu udah ditanggung juga. Terus ya semua inilah full, jadi biaya tuition Mm-mm. fee itu. Terus kita juga tiap 2 minggu itu kita dapat istilahnya tuh stipend, ya gaji Yap. lah ya, Mm. intinya itu kayak gaji gitu. Tiap 2 minggu itu dapat. Dan waktu awal kita ke Australia itu dapat $5.000 itu establishment fee. Oke. Itu biasanya orang-orang itu buat deposit Yap. rumah sama buat beli laptop kayak Wow. gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, itu pokoknya semua intinya tuh kayak semua bisa dibilang kayak semua kebutuhan itu kita Udah udah tanggung. ditanggung gitu Mm. sama Wow. AS. Wow. Ya. Dan yang benefitnya lagi juga pastinya juga ketemu sama Alumni. teman-teman baru gitu ya, kenalan sama orang-orang Benar. AS ini, AS awardee, karena itu kan banyak banget ya AS awardee ini. Kayak misalkan kalau di Uninor tuh kalau nggak salah ada sekitar 150-an, mungkin sekitar itu. Oke. Jadi kayak uh, kita bisa punya banyak teman dari berbagai negara, nggak cuma Indonesia aja, tapi dari negara Oke. lain juga. Very nice. Kayaknya ada satu pertanyaan dari Mas Luke. Cara Kanya untuk mengelola stres saat Kanya lagi di Australia. Mungkin kangen sama orang tua, kangen sama pacar yang jauh LDR, kangen sama teman-teman yang di Indonesia, atau mungkin karena pekerjaan dan pelajaran yang sangat sangat begitu menjenuhkan mungkin saat itu. Gimana cara Kanya mengelola Ya, stresnya? ya. Jadi kalau aku ya di sini di Unimap itu ada namanya Yap. konseling dan itu gratis Oke. servisnya itu. Dan di situ tuh kita bisa, istilahnya tuh kita bisa dapat bantuan dari Mm-mm. profesional gitu ya. Itu gratis dan mereka tiap minggu tuh mengadakan mindfulness session. Oke. Itu kadang-kadang itu aku ikut mindfulness Ah, session kayak gitu. Kayak ya inilah apa istilahnya semacam ada yang mm-mm. yoga, ada yang Mm-mm. meditasi, terus ada juga yang sesi semacam sharing Oke. kayak Mm-mm. gitu. Terus kalau kalau buat yang stres biasa-biasanya sih palingan ya nonton inilah, nonton film, nonton drakor kayak gitu sih palingan Oke. kalau aku. Doing your hobby ya lebih tepatnya ya. Nah, Ya, ya, kayaknya ada nih pertanyaan lagi dari betul. Kak Mustafa. Kayaknya kalau untuk visa buat stay berapa tahun, terus dapat TR buat magang kerja 2 tahun juga nggak? TR itu apa ya? TR, TR. TR apa nih Kak Mus? Sepertinya kayak permanent resident itu untuk izin bisa kerja di Oh, Australia. Hmm. gitu. Izin. Kayak Kalau temporary visa resident. itu kita dapatnya sesuai ini. Kalau visa dapatnya sesuai masa Oke. studi. Hmm. Jadi misalkan masa studi 1,5 ya visanya satu Hmm. setengah. Dan itu nggak bisa diperpanjang. Dan itu kita harus balik, sebenarnya bukan balik sih, kita harus keluar dari Hmm. Australia selama 2 tahun. Bisa balik ke negara kita gitu ya, Hmm. ke Indonesia, atau misalkan kita mau kerja di negara lain itu bisa. Tapi yang jelas kita nggak bisa uh, setelah visa setelah visa 1,5 tahun itu kita nggak bisa langsung mengajukan permanent Iya. resident. Hmm. Hmm. Harus nunggu ini dulu, harus nunggu apa istilahnya, harus nunggu setelah kita balik dulu, ada masa tunggunya lah intinya kayak gitu. Oke. Itu bukan bukan 2 tahun sih, tapi N+1 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan aku itu masanya emang 2 tahun, tapi ada juga yang 3 tahun, atau misalkan kalau PhD itu 8 Oke. tahun Nice. kan PhD kan 4 tahun Mhm. ya kayak gitu.
Jadi Nah, kayaknya gitu sih. kalau kita dapat beasiswa, pastinya kan kita studi sesuai dengan tahun kita belajar. Semisal di Australia ada Ya, pendidikannya sistemnya 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Berarti kan visanya ya, tergantung dari masa ya, studinya tersebut kan ya. Nah, kayaknya ya, permasalahannya betul. adalah jika di dalam kondisinya kita dituntut 1,5 tahun untuk studi, tapi ternyata harus molor sedikit, apa yang harus kita lakukan, atau memang Mm-mm. AS sudah langsung menutup untuk dapat beasiswanya atau gimana? Adakah syarat ketentuan gitu? Eh, Jujur kalau yang ini tuh aku kurang Hmm. paham sejujurnya kalau yang ini. Tapi ada kasus memang ada yang belum menyelesaikan Hmm. studi gitu ya. Misalkan harusnya 1,5 tahun, Oke. tapi dia setahun nih dia udah eh, selesai masa studinya gitu ya, Oke. misalkan ya karena apapun alasannya gitu ya. Itu biasanya dia tetap dapat ijazah, tapi graduate diploma, bukan master. Oke. Jadi ijazahnya tuh bukan master, jadi belum lulus masternya, tapi udah dapat yang graduate diploma itu. Oke, I Ada see, I see. kasus kayak Oke, gitu. oke. Kayak kalau misalkan memang dia tidak bisa menyelesaikan masa Siap. studinya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya tuh kayak misalkan mungkin dalam kayaknya kalau setauku ya kalau sebagian besar sih semuanya bisa lulus Mm-mm. tepat waktu sih. Pastilah. Aku Wah. gitu. Jadi tuh kayaknya jadi jarang sekali sih kayaknya kejadian Oke, itu. very nice. Cuma satu dua kali. Oke, Ya. Kanya, sebelum kita ke last statement, karena kita sudah sampai ke 46 menit, luar biasa sekali. Saya nggak nyangka. Ya. Oke, Kanya, saya mau meresum, merangkum apa yang sudah Kanya ceritakan tadi soal AAS, buat teman-teman semua yang baru datang atau baru join di sini, atau mungkin yang nanti akan mendengarkan setelah kita selesai di live ini, karena ini akan saya simpan di IGTV saya. So, teman-teman semua, untuk AAS, Australia Award Scholarship namanya, sudah dibuka per tanggal 1 Februari 2021 hingga deadline-nya di tanggal 30 April 2021. Itu untuk pemberkasan. Jadi Ya. tips dan trik untuk dari Ya. Kanya adalah gimana cara kalian untuk mengerti apa yang perlu kalian tulis secara dokumen dan berkas segala macamnya yang ada di AAS tersebut. Perlihatlah dengan baik dan baca dengan sangat detail apa yang dibutuhkan AAS untuk kita dan kita untuk dia. Ibaratnya adalah gimana cara kita membangun yang namanya Ya. simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak yang saling Ya. berketergantungan dan saling memberikan manfaat. Jangan bilang bahwa yang namanya kita mencari beasiswa adalah kita hanya meminta manfaat ke AAS saja atau pihak donor saja. Yang Ya. kita harus tahu adalah pihak donor juga membutuhkan atau sesuatu membutuhkan dari apa yang akan kita bagi ke mereka. Itu yang paling penting. Dan buat teman-teman semua, untuk kalian yang Betul. memiliki masalah atau mungkin sudah pernah gagal di beasiswa sebelumnya, jangan pernah takut untuk mencoba. Do not ever give up to try and try. Karena kita nggak tahu nih rezeki kita bakal datang kemana, rezeki kita bakal yang paling pas di mana, itu yang paling penting. Dan do not ever Betul. afraid sama yang apa yang perlu kalian jual. Selling point apapun lah, how to sell atau how to market yourself, itu the most important thing untuk kalian tahu. Tapi mungkin dari kita memiliki kesempatan wawancara itu mungkin sedikit, atau mungkin ada di babak selanjutnya. Yang paling penting adalah gimana cara kalian menulis esai dengan sangat bagus, dengan sangat detail apa yang perlu kalian lakukan, motivation letter, personal statement, sudut pandang kalian seperti apa, kalian ingin menginginkan AS itu untuk apa, dan jangan pernah untuk berbohong, karena kejujuran itu yang sangat penting. Be genuine, be authentic, itu kita nggak tahu dong, karena everyone is unique, dan kita nggak perlu untuk menjadi seseorang yang lain, Ya. karena kita harus percaya diri sama apa yang sudah kita dapatkan dan kita miliki. Benar kan ya? Oke, very Betul. nice sekali. So, kayaknya last statement dong buat teman-teman semua yang mungkin kayaknya bisa memotivasi teman-teman untuk bisa mencoba AAS atau memiliki future plan yang lebih baik lagi dari sekarang. Ya. Kalau dari aku sih yang jelas ini ya, terutama untuk para perempuan ya, intinya tuh kayak jangan takut gitu, jangan takut buat ambil beasiswa Hmm. S2. Karena kalau misalkan kita lihat di iklan kan ada iklan nikah atau Hmm. S2 gitu ya, kayak seakan-akan
perempuan tuh dikasih pilihan dua itu, nikah atau Yap. S2, padahal bisa Benar, dua-duanya benar. gitu sebetulnya. Jadi buat uh, teman-teman adik-adik di luar sana yang pengen S2, ya ini lakukan gitu ya, lakukan aja gitu ya, walaupun nikah pun bukan halangan Benar. gitu ya, bahkan bisa jadi suaminya nanti ikut ke Wow, sini gitu menyenangkan kan, sekali. bisa jadi suaminya keluarganya bisa ikut ke sini. Terus juga aku juga di Twitter dan mungkin juga di IG kalau ada yang mau gitu ya, aku buka sesi konsultasi gratis buat beasiswa, buat IELTS, Hmm. TOEFL. Silakan kalau mau konsultasi bisa, aku bebas gratis Oke. gitu ya, kapan aja Siap. boleh. Terima kasih buat Kayak teman-teman gitu aja semua sih. yang sudah Yap, bergabung. terima Terima kasih. kasih juga buat Kanya yang sudah menyempatkan waktu energinya di malam hari di sana. Saya yakin di sana sudah malam hari dan waktunya untuk tidur Iya, dan istirahat. Terima kasih sekali Kanya atas sharingnya. Semoga apa yang sudah kita bangun saat ini ada yang kita niatkan untuk memberikan kebermanfaatan berkelanjutan bisa didapatkan oleh sesemua orang yang mendengarkan atau mungkin yang nanti akan amin. mengambil manfaat dari sini semua. Buat teman-teman semua Amin, yang amin. pengen tanya tentang Ya, IELTS, TOEFL ataupun tentang AAS, bisa langsung kontak bisa langsung kontak langsung di Instagramnya Kanya Dibya yang sudah online bersama saya nanti. Saya juga akan ngetak di cerita atau resume-nya di sini. Buat teman-teman semua jangan sungkan-sungkan untuk langsung tanya ke Kanya atau mungkin kalian masih sungkan bisa saya sambungkan untuk ngobrol langsung sama Kanya. Oke, terima kasih Kanya. Terima kasih, oke. semoga Ya, makasih sukses juga. tesisnya, semoga Oke, cepat selesai amin. studinya dan kembali lagi ke Amin, Indonesia dan amin. berbakti kepada negara Ya, kita. Karena negara kita membutuhkan seseorang yang seperti ya, Anda. Oke, ya. bye-bye. Selamat Amin, sore amin. semuanya. Ya, makasih. Bye. Makasih. Ya, makasih semuanya.